Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yang pertama, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, dan yang kedua yaitu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah dengan metode blended learning, peserta didik dapat menjelaskan bilangan bulat dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, dengan metode blended learning, peserta didik dapat menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan tepat. Adapun materi pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan negatif ya. Berikut ini ya, Ibu tampilkan beberapa konsep penting yang harus anak-anakku sekalian pahami dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif ya. Contohnya 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3, 3 ditambah 1 hasilnya 4, atau 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan seterusnya. Yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 2. Ataupun minus 10 ditambah dengan minus 10, maka hasilnya adalah minus 20. Jadi, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya yang ketiga, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Seperti ya, min 5 ditambah 3. Tentu hasilnya adalah min 2 karena negatif 5 lebih besar dari positif 3 ya. Sebaliknya, jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, min 5 ditambah 6 ya. Bilangan negatifnya adalah minus 5 dan bilangan positifnya adalah 6, maka min 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Ya, dia menjadi positif 1 karena bilangan positifnya itu lebih besar dibanding dengan bilangan negatifnya, ya. Jadi, di sini berlaku A ditambah minus B sama dengan A kurang B. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Artinya, jika A, B, dan adalah bilangan bulat, berlaku A tambah B, A kurang B, A kali B juga bilangan bulat. Kedua, sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Contoh, min 4 tambah 15 sama dengan 15 ditambah minus 4. 8 kali minus 10 sama dengan minus 10 kali 8 ya. Jadi meskipun dibalik antara kedua bilangan bulat, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu anak-anakku ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Contohnya 8 ditambah dalam kurung minus 5 ditambah 6 ya. Itu sama dengan dalam kurung 8 tambah minus 5 ya. Kemudian ditambah dengan 6 ya. Bisa juga di contoh kedua min 4 kali
dalam kurung 10 kali 3. Itu sama dengan dalam kurung min 4 kali 10 kali 3. Ya. Yang keempat, mempunyai unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Identitas operasi penjumlahan A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A dan hasilnya adalah A. Identitas operasi perkalian A kali 1 sama dengan 1 kali A dan hasilnya juga adalah A. Sifat distributis perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Ya. Contoh selanjutnya bisa anak-anakku sekalian lihat, ya. Ada 2 contoh, ya, bisa silahkan diperhatikan, Nak. Ya. Sifat-sifat operasi hitung juga dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan, ya. Contohnya 51 kali 49 sama dengan 50 ditambah 1 kali 49. Ya. Jadi bisa 50 ditambah 1 dikali 50 dikurang 1. Ya, bisa anak-anakku lihat pada lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nah, selanjutnya silahkan anak-anakku sekalian untuk menyelesaikan latihan. Ya, latihannya itu bisa anak-anakku catat ya dalam lembar jawaban yang sudah Ibu kirimkan ya linknya pada grup kita ini ya. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.